Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasionalitas penetapan produk. Idamame merupakan produk khas Jember, di mana Jember merupakan domisili kami. Jadi, kami menggunakan Idamame untuk mengembangkan pertanian khas Jember. Dan PT Mitra Tani 27 merupakan penghasil Idamame terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, kami memanfaatkan PT Mitra Tani 27 ini sebagai vendor kami, sehingga edamame menjadi lebih terkenal, sehingga mengembangkan pertanian dari Jember lokalnya sendiri. Dari segi kandungan, edamame ini memiliki kandungan yang menyehatkan dan rasanya juga enak. Kemudian edamame mengandung banyak nutrisi. Makanan ini mengandung protein, lemak sehat, karbohidrat, serat, folat, vitamin A, B, C, E, dan K, serta mineral termasuk zat besi, magnesium, kalsium, zinc, dan kalium. Nah, kemudian di sini ada manfaat edamame. Di sini ada beberapa manfaat edamame, yaitu ada 5. Ya, yang pertama itu sini ada kandungan gizi yang tinggi dan memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan. Yang pertama itu kan ada menurunkan kadar kolesterol jahat. Suatu penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi kedelai sebanyak sekitar 50 gram per hari dapat mengurangi kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Oleh karena itu, konsumsi kedelai edamame ini secara rutin mampu mengurangi resiko penyakit jantung. Yang kedua itu ada mengurangi risiko sejumlah penyakit. Kedelai edamame mengandung isoflavon, yaitu suatu antioksidan yang bermanfaat dalam melindungi tubuh dari berbagai penyakit seperti osteoporosis, kanker, hipertensi, dan penyakit jantung. Selain itu, kedelai edamame ini juga baik untuk menjaga kestabilan gula darah sehingga baik untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes. Yang ketiga itu ada meredakan gejala menopause. Kandungan antioksidan, isoflavon, dan fitoestrogen pada kedelai edamame juga bermanfaat untuk meredakan gejala hot flash atau munculnya sensasi panas di sekitar wajah, leher, dan dada pada wanita di masa menopause. Yang keempat itu ada menyehatkan pencernaan. Manfaat edamame lainnya adalah menjaga kesehatan saluran cerna. Suatu riset menunjukkan bahwa kandungan serat dan protein yang tinggi pada edamame ini akan berfungsi sebagai prebiotik yang dapat membantu pertumbuhan bakteri baik di dalam saluran cerna. Yang terakhir itu ada menjaga berat badan. Edamame ini yang kaya serat, protein, dan antioksidan juga baik dikonsumsi sebagai cemilan untuk membantu menjaga berat badan. Di situ ada penelitian menunjukkan bahwa orang yang rutin mengonsumsi makanan berserat itu termasuk kacang kedelai dan edamame itu rata-rata memiliki berat badan yang ideal. Baik, yang selanjutnya yaitu ada manajemen tim usaha PT Mitra Tani 27 Jember. Yang paling atas ada pemegang saham. Pemegang saham ini merupakan seorang yang memberikan modal untuk perusahaan PT Mitra Tani 27. Di sini pemegang sahamnya ada 2, yaitu dari PT Perkebunan Nusantara dan juga PT Pengelola Minyak Laut. Di bawah pemegang saham ini ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris ini bertugas untuk memberikan pengarahan dan nasihat kepada direksi dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan terhadap kebijakan direksi. Untuk membantu tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris. Di bawah Dewan Komisaris ada Direktur Utama. Direktur Utama ini bertugas memimpin perusahaan dan juga memilih, menetapkan, mengawasi tugas para karyawan dan juga manajer. Di bawah Direktur Utama ini ada Direktur Operasional dan Direktur Keuangan dan Umum. Untuk Direktur Operasional seperti pada umumnya, yaitu menjalankan kegiatan operasional perusahaan PT Mitra Tani 27. Dan untuk Direktur Keuangan itu mempunyai tugas untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan dan juga mengambil keputusan dalam investasi dan juga pembelanjaan perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, para direktur ini dibantu oleh General Manager. Dan di bawah General Manager ada divisi-divisi yang juga
bertugas untuk membantu manajernya dalam mengolah perusahaan sesuai dengan bidangnya. Untuk ini ada divisi Quality Assurance. Divisi ini bertugas untuk memastikan atau menjamin kualitas mutu dalam hasil produksi. Untuk satuan pengawasan internal ini yang paling kanan sendiri di bawah, yaitu divisi yang bertugas mengaudit, memeriksa, mengawasi, dan memutuskan jalannya operasional perusahaan agar sesuai dengan prosedur yang diterapkan. Baik, perkenalkan nama saya Ailisa Yumna Salsabila, NIM 1908 10 20 11 70. Di sini saya akan menjelaskan terkait pamflet atau flyer dari produk kami, di mana flyer atau pamflet ini fungsinya untuk menjadi sasaran atau menjadi media untuk pemasaran dari produk kami, yakni edamame goreng vakum. Nah, di sini kami sudah membuat pamfletnya. Di sini berisikan nama produk kami, lalu ada foto produk kami dan juga ada manfaat dari produk kami. Nah, kenapa di dalam produk kami ini menampilkan manfaat dari produk kami dikarenakan selain kita memasarkan, kita juga memberikan informasi bahwa produk kami ini memiliki manfaat untuk yang baik untuk kesehatan. Nah, sehingga harapan dari kami ketika kami menginformasikan terkait manfaat dari produk kami sehingga bisa menarik konsumen untuk membeli produk kami. Nah, di mana di antaranya yakni manfaat yang pertama menurunkan kadar kolesterol jahat, lalu yang kedua mengurangi risiko sejumlah penyakit, yang ketiga meredakan gejala menopause, yang keempat menyehatkan pencernaan, dan juga yang kelima yakni menjaga berat badan. Nah, itulah manfaat dari produk kami dan juga di sini kami memberikan gambar produk kami sehingga ketika kami memasarkan konsumen juga tahu oh bahwasanya ini produk kami seperti itu sehingga produk edamame yang dimaksud itu konsumen tidak salah beli terhadap produk lain seperti itu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang konsep permodalan dan juga konsep peluang kerjasama. Yang pertama ada di konsep permodalan. Secara garis besar, pengertian modal adalah sekumpulan uang atau barang yang digunakan untuk dasar dalam melakukan suatu pekerjaan atau usaha. Nah, modal suatu hal yang sangat penting dalam melakukan usaha. Tanpa adanya modal, maka bisnis tersebut tidak bisa berjalan dengan lancar. Jadi dapat disimpulkan bahwa modal usaha tersebut adalah suatu aset utama perusahaan dalam menjalankan bisnis yang umumnya berbentuk dana, aset, atau utang. Dengan hal tersebut, maka proses produksi dari suatu usaha tersebut akan berjalan dengan lancar. Nah, industri edamame ini sudah menjadi perseroan terbatas, sehingga modal yang didapatkan bisa berasal dari penjualan kepemilikan lembar saham atau yang pertama itu diantaranya dari PT PN 10 sebesar 14.033 lembar saham atau setara dengan 14 miliar 33 juta rupiah. Dan juga dari yang kedua PT Kelola Mina Laut sebesar 7.557 lembar saham atau senilai dengan 7 miliar 550 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari semuanya. Jadi saya Ratna Nindya dengan NIM 1908 1030 1016 akan menjelaskan mengenai poin kelima, yaitu penghitungan arus kas. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Nindya dengan NIM 1908 1030 1016 akan menjelaskan mengenai poin 5, yaitu tentang penghitungan arus keuangan dari gerai kami, yaitu edamame goreng vakum, edamame goreng enak.
Jadi gerai kami itu menjadikan PT Mitra Tani 27 Jember sebagai pemasok utama kami, yaitu edamame goreng enak. Karena PT Mitra Tani 27 Jember ini merupakan suatu penghasil edamame terbesar di Indonesia, sehingga kami memanfaatkan potensi dari PT Mitra Tani 27 ini sebagai supplier kita dalam hal mengembangkan usaha pertanian yang ada di Jember. Jadi kami bekerja sama dengan PT Mitra Tani 27 Jember sebagai pemasok utama kami dalam hal menyuplai edamame frozen atau mentah. Lalu dari PT Mitra Tani 7 dari suplai edamame tersebut, kami memproduksinya dengan rincian biaya-biaya sebagai berikut. Jadi yang pertama itu kami membutuhkan 300 kg edamame dari pemasok, yaitu PT Mitra Tani 27 dengan harga 13.000 per kilogramnya. Jadi 300 kg dikali 13.000, yaitu 3.900.000. Lalu yang kedua ada bahan baku lainnya seperti plastik, lalu stiker, lalu bumbu-bumbu, dan juga tepung dan bahan-bahan lainnya yang secara mendetail itu sebesar 100 juta. Lalu mesin produksinya edamame seharga 1 juta tiap mesinnya, sedangkan kami membutuhkan 3 mesin, yaitu sebesar 3 juta untuk totalnya. Lalu juga ada biaya transportasi bahan baku, yaitu dalam hal untuk mengambil edamame yang sebesar 300 kg itu banyak sekali, sehingga perlu adanya pick up untuk akomodasi transportasinya sebesar 100.000. Lalu ada beban gaji, kami di sini memiliki 3 karyawan, yaitu karyawan produksi, karyawan pemasaran, dan karyawan dalam hal operasionalnya. Jadi ada 3, ada setiap orang mendapatkan 1,5 juta, sehingga totalnya 4,5 juta. Lalu untuk beban utilitas seperti listrik, air, wifi itu ada 500.000 setiap bulannya. Dengan total pengeluaran kami yaitu 13 juta. Sedangkan kami menjual ke outlet ataupun ke distributor di kawasan Jember maupun di luar Jember. Yang mana nanti biaya pengirimannya jelas yang menanggung adalah pihak dari distributornya atau pihak outletnya, bukan dari pihak kami selaku produsen. Yang pertama itu kemasan sedang. Jadi kami menjual, kami itu mengolah edamame frozen atau mentah itu menjadi edamame goreng vakum. Jadi kayak ada tepungnya gitu, sehingga ada 3 kemasan yang kami siapkan. Itu ada kemasan sedang, kecil, sama besar. Kalau sedang itu ada 1/4 kilo, harganya 25.000 per kemasan. Kalau yang kemasan kecil itu 0,1 kilo. Harganya 17.500 per kemasan. Kalau yang kemasan yang besar, yang paling besar itu 1/2 kilo, harganya 47.500 per kemasannya. Jadi pengolahannya itu dari pengupasan kulit edamamenya, penggorengan dengan metode vakum, ditiris, dikemas dalam plastik, packagingnya yang serapi mungkin dan semenarik mungkin, lalu didistribusikan ke outlet-outlet yang ada di Jember maupun ke luar kota, ke daerah Jember. Kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait konsep dari value chain. Ya, konsep value chain dari edamame itu sendiri, yang pertama itu untuk mengolah edamame frozen atau mentah dimulai dengan membawa edamame yang telah dibeli pada pihak PT Mitra Tani 27 ini, yaitu pada hari kerja antara hari Senin sampai Jumat pada pukul 1 siang dengan menggunakan mobil pick up milik usaha kami. Setelah sampai di usaha kami yang merupakan lokasi produksi edamame goreng vakum, selanjutnya edamame frozen ini yang telah kita beli tadinya akan diberikan perlakuan seperti pencucian. Sesudah pencucian itu nantinya kita akan melakukan pengupasan kulit edamame. Sudah pencucian edamame, baru kita melakukan penggorengan metode vakum. Sesudah penggorengan metode vakum ini, kita itu melakukan penirisan dan pengemasan edamame goreng vakum yang banyaknya disesuaikan dengan permintaan. Nah, kemudian
produk edamame goreng vakum tersebut itu akan didistribusikan melalui distributor setiap 2 atau 3 kali sehari. Nah, pada usaha kami ini melakukan distribusi untuk daerah Kabupaten Jember dan outlet pusat oleh-oleh primadona di Kabupaten Jember. Pengiriman dari edamame kita ini menggunakan kendaraan pribadi milik distributor. Nah, konsumen akhir pada edamame edamame goreng vakum ini adalah ibu rumah tangga, mahasiswa, dan wisatawan yang mengunjungi Kabupaten Jember. Yang ketujuh yaitu ada konsep keamanan pangan PT Mitra Tani 27 Jember. Produk yang kita pilih di sini kan produk edamame goreng. Nah, produk edamame goreng sendiri itu sudah melewati tahap pangan yang sangat bagus intinya karena digoreng menggunakan vakum drying atau hampa udara. Jadi dikemas dan digoreng di dalam vakum drying yang hampa udara sehingga menjadikan daya tahan produk tersebut lebih lama tanpa adanya pengawet. Nah, untuk konsep keamanan pangannya yang sudah dijamin oleh PT Mitra Tani 27 ini ada 7. Yang pertama yaitu menerapkan sistem manajemen keamanan pangan melalui Hazard Analysis and Critical Control Point atau HACCP, dan juga ada British Retail Consortium atau BRC. Yang kedua yaitu memenuhi persyaratan terkait perundang-undangan yang berlaku, standar pelanggan, standar negara pengimpor, maupun persyaratan dari pihak-pihak terkait lainnya. Yang ketiga yaitu PT Mitra Tani 27 ini sudah memiliki komitmen untuk melakukan penyempurnaan secara berkesinambungan. Dengan menetapkan sasaran ini, keamanan pangan yang teratur dan selalu memverifikasi dan meninjau hasil implementasi dari kebijakan keamanan pangan ini secara periodik sudah disempurnakan dan juga sudah berkesinambungan. Lalu yang keempat yaitu mengkomunikasikan, menerapkan, dan memelihara kebijakan keamanan pangan ini pada semua tingkatan karyawan yang ada dalam organisasi. Selanjutnya, yang kelima yaitu menjamin bahan baku atau raw material yang diproses adalah hasil atau original. Yang keenam yaitu proses sortasi yang ketat. Nah, dalam tahap ini edamame yang datang dari lahan ditimbang dulu dan kemudian dimasukkan dalam conveyor belt yang akan membawa ke blower untuk dipisahkan dari ranting dan juga daun maupun kotoran-kotoran dari edamame tersebut. Sudah dijamin juga kan higienitasnya, dan lalu kemudian blower tersebut membuang edamame yang kopong. Jadi proses sortasinya itu ketat, tidak ada edamame yang kopong atau yang tidak ada isinya, sehingga menghasilkan edamame yang berkualitas dan juga higienis. Lalu yang terakhir yaitu pengelompokan 3 kualitas pengolahan edamame. Nah, di sini dibagi menjadi 3 kualitas. Yang pertama yaitu standar quality atau SQ, yang kedua second grade atau SG, yang ketiga third grade atau local grade. Nah, hasil dari SQ, SG dijadikan bahan baku mukilame atau produk sampingan edamame. Untuk produk ekspornya diambil dari standard quality atau SQ dan second grade atau SG. Untuk edamame yang dijual di lokalan yaitu menggunakan yang third grade atau local grade. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait konsep kemasan produk. Nah, sudah diketahui bahwasanya kemasan dari produk kami ini menggunakan aluminium foil, bukan plastik ya teman-teman gitu. Jadi kenapa kita menggunakan kemasan aluminium foil? Karena dirasa lebih banyak manfaatnya daripada menggunakan plastik biasa gitu. Nah, aluminium foil itu seperti apa sih? Nah, tadi di pamflet. Nah, di pamflet ini kami mencantumkan produk kami. Jadi kemasan aluminium foil ini warnanya abu-abu ya teman-teman gitu. Nah,
Di sini kami mempunyai kemasan yang depannya ini transparan, tapi kita juga punya yang bagian depannya itu juga tidak transparan gitu teman-teman. Jadi kita punya dua konsep kemasan seperti itu. Nah, tadi saya sudah menjelaskan, menyebutkan bahwasanya kemasan aluminium foil ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, yakni memiliki daya simpan yang tinggi. Nah, kemasan aluminium foil ini memiliki sifat kedap udara. Sifat kemasan ini sangat dibutuhkan untuk mengemas produk kami agar tetap menjaga kualitas produk kami, yakni harus kedap udara untuk menjaga kesegarannya hingga sampai ke tangan konsumen gitu, serta mampu menyimpan produk kami jika dibandingkan dengan bahan lainnya gitu. Jadi karena karena kemasan aluminium foil ini lebih kedap udara sehingga rasa gurih atau kriuk dari produk kami ini tidak pudar gitu. Jadi ketika sampai ke tangan konsumen itu kriuknya masih ada teman-teman, seperti itu. Nah, yang kedua yakni kuat dan tidak mudah sobek serta tahan air gitu. Nah, sehingga ketika misal melakukan pengiriman hingga sampai ke tangan konsumen, kemasan dari produk ini meminimalisir terjadinya kesobekan karena memang dia sifatnya kuat seperti itu dan juga tahan air sehingga secara tidak langsung itu membuat produk kami tidak rusak. Nah, jika terkena oleh karena itu memerlukan material kemasan yang mampu melindungi produk dari air. Nah, salah satu jenis kemasan yang dapat menghalangi kontak air dan produk dalam kemasan yakni berbahan yang aluminium foil. Nah, karena kemasan ini tidak mudah rusak ataupun tidak kemasukan air atau kedap air, jadi sangat diandalkan untuk menjaga kualitas produk kami. Nah, lalu yang ketiga yakni tahan terhadap proses pemanasan sterilisasi. Nah, di mana dalam proses produksi kami ini melalui beberapa proses, yakni yang terakhir packing. Nah, di mana dalam proses packing ini nantinya akan melalui sterilisasi atau untuk mendeteksi bahwasanya tidak terdapat bakteri yang dapat membahayakan bagi para konsumen, seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya yakni resistensi terhadap penetrasi lemak, minyak, dan lain-lain. Di mana salah satu pertimbangan kami memilih kemasan ini yakni karena memilih bahan yang tidak berbahaya dan juga bagi konsumen itu aman dan paling banyak digunakan untuk mengemas makanan dan minuman sehingga mampu menjaga kualitas produk kami dari pertumbuhan bakteri yang dapat merusak produk itu sendiri. Nah, lalu yang selanjutnya yakni tahan terhadap sinar UV. Nah, kemasan aluminium foil ini sangat bagus untuk melindungi produk karena sinar matahari tidak dapat menembusnya. Nah, beberapa produk itu memiliki sensitivitas karena pengaruh cahaya, misalnya saja teroksidasi. Nah, jenis kemasan ini dapat menjaga kualitas produk tersebut gitu. Jadi kemasan kemasan aluminium foil ini sangat cocok untuk produk kami. Nah, salah satu cara untuk menyimpan produk yang bagus yakni dengan melindunginya dari paparan sinar matahari secara langsung gitu. Dan juga ketika dalam proses distribusi, produknya itu tetap lebih aman walaupun kemasan terkena sinar matahari secara langsung. Nah, lalu yakni yang selanjutnya terjaga kemurnian dan khasiatnya gitu. Nah, kemasan aluminium foil ini salah satu jenis bahan pengemas yang mempunyai sifat sebagai bahan penghalang yang baik untuk cahaya, oksigen, kelembapan, bau dan rasa, serta juga bakteri. Nah, demikian produk yang di dalamnya itu jauh dari hal-hal yang dapat menurunkan kualitas gitu sehingga zat-zat yang berkhasiat yang terkandung di dalamnya itu tetap terjaga dengan baik dan tetap khasiat yang dapat memaksimalkan dari konsumen kami gitu. Nah, lalu yang selanjutnya yakni terjaga kebersihannya, di mana kelembapan ini merupakan faktor pemicu berkembangnya
teknik seperti jamur, bakteri, dan kapang. Nah, jika jasa teknik ini sampai berkembang biak pada produk kami, maka akan mengakibatkan. Nah, jika jasa teknik tadi berkembang biak pada produk kami, maka akan mengakibatkan produk itu rusak. Nah, bahkan lebih parahnya lagi, jika sampai masuk ke dalam sistem pencernaan manusia, itu dapat mengakibatkan penyakit tertentu, seperti diare, keracunan, dan lain sebagainya gitu. Jadi, kemasan ini mencegah dari hal-hal tersebut sehingga tetap terjaga kebersihannya. Nah, lalu yang ke-8, yakni terjaga cita rasa dan kesegarannya, di mana kemasan berbahan lapis aluminium foil ini dapat menjaga cita rasa dan kesegaran dari suatu produk yang dikemas gitu, karena dari kemasan ini berbahan lapis aluminium foil ini dapat melindungi dari panas, lembab, sinar matahari, dan bakteri seperti itu. Nah, jadi dari ke-8 manfaat yang sudah saya jelaskan barusan gitu, jadi itu menjadi alasan kami mengapa kami memilih kemasan produk berbahan aluminium foil seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang peluang kerjasama. Nah, peluang kerjasama yang dimiliki agroindustri edamame ini memiliki keterbukaan yang cukup besar. Dari segi pemerintah itu bisa dijalin kerjasama terkait dengan lahan yang dijadikan tempat produksi, karena pemerintah bisa diajak kerjasama untuk menyediakan lahan yang akan digunakan oleh perusahaan sebagai ladang produksi. Nah, selanjutnya karena edamame ini merupakan sayuran atau komoditi khas dari Kabupaten Jember, maka bisa diajak juga kerjasama dengan menjadikan edamame ini suatu oleh-oleh rekomendasi dari kabupaten. Jadi pemasaran dari edamame ini dapat terus berjalan dengan lancar. Nah, dari segi bisnis lain atau dari segi umum, potensi kerjasama yang dijalin itu lebih luas. Kenapa? Karena industri edamame ini sudah di tahap penjualan lembar saham atau bentuk usahanya itu sudah dalam perseroan, sehingga hal tersebut memudahkan menjalin kemitraan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Lalu yang poin ke-10, aspek inovasi dan potensi yang dilakukan dalam hal perdagangan e-commerce. Jadi inovasi dan potensinya. Inovasi dalam hal ini, potensi dari edamame goreng itu yang pertama, memajukan produk pertanian lokal. Karena produk pertanian Jember ini yang paling maju adalah edamamenya. Salah satu pertanian yang sangat maju sekali kalau di Jember, sehingga ini sangat berpotensi sekali ketika kami menjualnya di berbagai daerah di Jember maupun di luar daerahnya, karena ini menjadi ciri khas. Lalu yang kedua itu mengurangi pengangguran. Jelas, karena kami juga merekrut 3 karyawan dengan upah yang sesuai dengan UMR, sehingga dengan begitu dapat mengurangi pengangguran dan kami bukan produsen yang mem-PHK karyawan. Lalu yang ketiga itu mengenalkan olahan edamame terbaru. Jadi edamame goreng vakum ini termasuk baru sekali dalam olahannya ini, sehingga ini menciptakan cita rasa yang baru. Dari sinilah inovasinya akan muncul. Lalu yang keempat itu memajukan perekonomian daerahnya. Jadi dengan adanya UMKM edamame goreng vakum yang sangat enak ini diharapkan juga bisa memajukan perekonomian